Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan masuk pada bab baru, ya, al-Maki wal Madani. Syekh rahimahullah mengatakan, nazal al-Qur'anu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan fi khilali 23 sanatan. Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, bertahap selama 23 tahun. Qada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aksaraha bi Makkah, yang mana ya dalam rentang waktu 23 tahun ya sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Ya, wahyu dari Allah Ta'ala, ya, Al-Quran turun selama 23 tahun sampai beliau wafat di usia 63 tahun. Ya, Rasulullah SAW menghabiskan waktu ini lebih banyak di kota Mekah. Jadi selama 13 tahun ya beliau berada di kota Mekah. Ya, 10 tahun sisanya ya beliau ketika itu hijrah berpindah ke kota Madinah. Qala Allah Ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ya, surat Al-Isra ayat 106. Ini dalil ya bahwa Al-Qur'an diturunkan secara mufarraqan, berangsur-angsur, bertahap. Walidzalika qassamal ulama rahimahumullahu ta'ala al-Qur'ana ila qismaini, makiyun wa madaniyun. Ya, karena itu para ulama membagi Al-Qur'an ini menjadi dua bagian, maki dan madani. Ya, atau kita lebih sering dengar dengan istilah makiyah dan madaniyah. Ya. Fal makki manazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ilal Madinah. Wal madani manazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ilal Madinah. Ya. Ayat yang termasuk dalam bagian Makki ya atau Makiyah adalah semua ayat atau surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah di kota Madinah. Sementara Madani adalah ya kebalikannya, semua ayat atau surat yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah di kota Madinah. Jadi ini harus hati-hati ya. Definisi Maki dan Madani ini bukan berarti kalau Maki itu ayat yang turun di kota Mekah, kalau Madani itu ayat yang turun di kota Madinah, bukan seperti itu. Yang dilihat bukan tempat turunnya, tetapi yang dilihat adalah waktu turunnya. Maki itu turun sebelum hijrah, sementara Madani itu turun setelah hijrah. Wa ala hadza faqauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ya, karena hal inilah maka firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 3, minal qismil madani, termasuk bagian dari Madani. Wa in kana qad nazalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Hajjatil Wada bi Arafah. Ya, walaupun tempat turunnya ayat ini adalah di Arafah, ya, ketika Rasulullah SAW menunaikan haji wada. Ya, jadi yang dilihat bukan tempat turunnya, tapi yang dilihat adalah waktu turunnya. Karena ayat ini Al-Maidah ayat 3 ini turun setelah beliau hijrah, maka masuk ke bagian Madani. Fa fi Shahih Al-Bukhari an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala qad arafna dzalikal yauma wal makana alladzi nazalat fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami mengetahui ya hari dan tempat di mana ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazalat wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jumu'ah. Ayat itu turun pada hari Jumat ketika beliau berada di Arafah. Antara Maki dan Madani ini ternyata tidak hanya beda dari sisi waktu turunnya saja, tetapi ya ayat-ayat Makiyah dan ayat-ayat Madaniyah ternyata memiliki perbedaan ya, perbedaan lainnya ya yang akan dibahas. Nah, di sini yang pertama disebutkan oleh Syekh
dilihat dari perbedaan konteks, perbedaan konteks kalimatnya. Amma min haitsul uslub, perbedaan dari sisi konteks kalimatnya. Al-ghalibu fil maki quwwatul uslub wa syiddatul khitab. Ayat-ayat makiyah atau surat makiyah itu sebagian besar memiliki cara penyampaian yang keras, memiliki konteks kalimat yang tegas. Kenapa bentuknya seperti itu? Li'anna ghalibal mukhatabina mu'riduna mustakbiruna. Karena mayoritas ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang menentang Islam dan bersikap sombong, bersikap sombong. Wala yaliku bihim illa dzalik, dan tidak ada penyikapan yang layak untuk mereka, untuk orang yang keras dan sombong, selain yaitu tadi menggunakan kalimat-kalimat yang tegas dan bentuk pembicaraan yang keras. Iqra suratai Al-Muddatsir wal Qamar. Dua surat yang menjadi contoh surat makiyah adalah Al-Muddatsir dan Al-Qamar. Kalau kita lihat keduanya memiliki bentuk pembicaraan yang keras dan tegas. Amal madani faghalibu fi uslubihil lin. Adapun surat atau ayat madaniyah ini bentuk pembicaraannya lembut. Wa suhulatul khitab. Gaya bahasanya mudah atau ringan. Li'anna ghalibal mukhatabina makbuluna munqaduna. Jadi karena mayoritas dari surat atau ayat madaniyah ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah menerima dakwah Islam dan orang yang sudah taat atau tunduk kepada syariatnya Allah Ta'ala. Contohnya adalah surat Al-Maidah. Kemudian masih berkaitan dengan uslub atau konteks pembicaraan, perbedaan antara makiyah dan madaniyah. Yang kedua adalah al-ghalibu fil maki kisarul ayati wa quwwatul muhajjah. Jadi mayoritas dari ayat atau surat makiyah itu ayatnya pendek-pendek dan di dalamnya memuat perdebatan antara para nabi dan rasul dengan umat mereka. Li'anna ghalibal mukhatabina mu'aniduna wa musyaquna. Karena ayat-ayat ini memang ditujukan untuk orang-orang yang memusuhi Islam dan mereka adalah orang-orang yang menentang. Fakhutibu bima taqtadihi haluhum. Maka orang-orang seperti ini diajak bicara dengan kalimat atau bahasa konteks pembicaraan yang memang cocok untuk mereka. To the point, pendek-pendek ayatnya. Tidak panjang lebar dan memang ada perdebatan untuk melemahkan atau membantah keyakinan-keyakinan batil mereka. Contohnya adalah surat At-Tur. Surat At-Tur kita bisa lihat ayatnya pendek-pendek. Amal madani fal ghalibu fi tulul ayat. Kebalikannya, untuk ayat atau surat madaniyah maka isinya adalah ayat yang panjang-panjang. Wa dzikrul ahkami mursalatan biduni muhajjah. Di dalamnya disebutkan hukum-hukum, penjelasan hukum yang panjang lebar tanpa adanya bantahan-bantahan. Li'anna halahum taqtadi dzalik. Karena keadaan mereka, keadaan orang yang ayat ini diturunkan kepada mereka, yaitu kaum muslimin setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakannya mereka sudah masuk Islam, sudah menerima dakwah Islam, memang butuh untuk diajak bicara, diberikan ayat-ayat yang isinya adalah penjelasan tentang rincian-rincian hukum syar'i. Contohnya ayatul dain fi suratul Baqarah. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu ayat yang membahas tentang hutang, satu halaman penuh di dalam surat Al-Baqarah. Ini contoh ayat madaniyah. Wa amma min haitsul maudu', jika dilihat dari tema pembahasan, perbedaan di antara makiyah dan madaniyah adalah yang pertama, al-ghalibu fil maki taqrirut tauhid wal aqidah as-salimah. Mayoritas ayat-ayat makiyah itu isinya adalah penetapan tauhid dan akidah yang benar. Khususan ma yata'allaqu bi tauhidil uluhiyah wal imani bil ba'si. Khususnya pembahasan tentang tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah saja dan meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah, dan penetapan keimanan kepada hari kebangkitan. Li'anna ghalibal mukhatabina yunkiruna dzalik. Karena
Ya, ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang memang mengingkari perkara tersebut. Ya, mereka mengakui rububiyahnya Allah Ta'ala. Ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa uh, Rasulullah SAW itu mengakui rububiyahnya Allah, tetapi mereka ya tidak mentauhidkan Allah secara ibadah atau secara uluhiyah. Makanya ayat-ayat makiyah itu isinya mayoritasnya adalah pembahasan tentang tauhid, uluhiyah, dan keyakinan terhadap hari kebangkitan yang memang kaum musyrikin dan kufar ketika itu banyak mengingkari perkara tersebut. Amal madani fal ghalibu fihi tafsilul ibadat wal muamalat. Adapun surat atau ayat madaniyah maka mayoritas isinya adalah rincian ibadah dan muamalah. Ibadah artinya hubungan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, sementara muamalat adalah hubungan antar manusia. Li'anna al-mukhatabina qad taqarrara fi nufusihimut tauhid wal aqidah salimah. Karena ayat-ayat ini diturunkan ditujukan kepada orang-orang yang mereka sudah menetapkan di dalam hati mereka tauhid dan sudah memiliki akidah yang benar. Fahum fi hajatin li tafsiril ibadati wal muamalat. Jadi kalau tauhidnya sudah benar, ya tahapan selanjutnya adalah mereka butuh penjelasan tentang rincian ibadah dan muamalah. Kemudian perbedaan kedua kaitan dengan maudhu' atau tema pembahasan antara Makkiyah dan Madaniyah adalah al-ifadatu fi dzikril jihadi wa ahkamihi wal munafiqina wa ahwalihim fil qismil madani liqtida'il hali dzalik haitsu syuri'al jihadu wa dhahara nifaqu bi khilafil qismil makki. Adanya penyebutan berkaitan dengan jihad, hukum-hukumnya, kemudian orang munafik dan keadaan-keadaannya itu semua masuk pada ayat atau surat Madaniyah. Jadi ayat atau surat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW. Karena memang ya itulah yang sesuai dengan keadaan saat itu. Di mana ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke kota Madinah, Islam menguat. Ya. Kemudian di sana muncul orang-orang munafik yang dia menyembunyikan kekafirannya, ya, dan menyembunyikan kebenciannya kepada Islam, dan dia menampakkan lahiriah sebagai seorang ya, Muslim berbaur dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang muncul. Kemudian ya di masa inilah, di fase inilah juga disyariatkan jihad dan telah nampak kemunafikan. Maka ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW, ayat Madaniyah atau surat Madaniyah, maka di dalamnya terdapat penjelasan berkaitan dengan jihad, rincian-rinciannya, hukum-hukumnya, dan berkaitan dengan keadaan orang-orang munafik. Bi khilafi qismil maki, berbeda dengan ayat atau surat makiyah. Ya. Tidak ada penyebutan tentang ya, perkara jihad dan keadaan orang-orang munafik. Ya, Syekh rahimahullah mengatakan fawaidu ma'rifatil madani wal maki. Faedah mengetahui pembagian Al-Qur'an menjadi madaniyah dan makiyah. Ma'rifatul maki wal madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'anil muhimmah. Mengetahui pembagian Al-Qur'an menjadi makiyah dan madaniyah adalah ya salah satu jenis di antara ilmu-ilmu Quran yang penting. Beberapa faedah disebutkan di sini. Yang pertama, zuhuru balaghatil Qur'ani fi a'la maratibiha haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadihi haluhum min quwwatin wa syiddatin aw linin wa suhulatin. Faedah yang pertama adalah ya adanya pembagian antara makiyah dan madaniyah ini menjadi bukti ketinggian bahasa Al-Qur'an. Ya, kesempurnaan bahasa Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengajak bicara setiap kaum sesuai dengan keadaan mereka. Ya. Baik itu dengan gaya bahasa yang tegas, kemudian keras, dan untuk beberapa keadaan ya Allah Ta'ala menggunakan bentuk pembicaraan yang lunak, ringan, dan mudah. Ini sesuai dengan keadaan dari kaum di mana ayat-ayat itu ditujukan. Ya, faedah yang kedua adalah zuhuru hikmati tasyri'i fi asma ghayatihi haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an bihasabil ahammi ala ma taqtadihi halul mukhatabina wasti'dadihim liqubuli wat tanfidz. Ya. Faedah mengetahui pembagian makiyah dan madaniyah adalah menampakkan hikmah dalam pensyariatan. Ya. Hal ini nampak
ketika Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, secara bertahap, ya, yang dimulai dari sesuatu yang paling penting berkaitan dengan keadaan, ya, umat ketika ayat itu turun. Dan ini juga dalam rangka menyiapkan mereka, ya, untuk menerima dan melaksanakan syariat yang diturunkan. Jadi Al-Quran itu turun secara bertahap. Ya, ini di antara tujuannya, ya, di situ disebutkan adalah Allah Ta'ala memulai sesuatu dari yang paling penting. Ya, kita lihat di ayat-ayat Makkiyah sebelum Rasulullah SAW hijrah, jadi fasenya masih fase Makkah, maka ayat yang turun fokus untuk membahas, ya, penetapan tauhid, terutama tauhid uluhiyah, dan penetapan keimanan kepada hari kebangkitan, ya, sesuatu yang paling diingkari oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ketika itu. Ketika tauhid sudah selesai, begitu ya, penyampaiannya, kemudian biidznillah banyak sekali orang-orang, ya, dia berbondong-bondong masuk Islam di fase Madaniyah. Ketika Rasulullah SAW, ya, sudah hijrah ke kota Madinah, maka yang Allah turunkan, ya, di dalam ayat-ayat itu adalah rincian-rincian ibadah. Bagaimana seseorang mengeluarkan zakat, aturannya seperti apa, kemudian rincian berkaitan dengan haji, rincian muamalat berkaitan dengan hutang piutang, begitu, dan lain sebagainya. Jadi ada sesuatu yang paling penting sesuai dengan keadaan umat itu yang didahulukan. Nah, kemudian faedah yang ketiga, ya, tarbiyatud du'ati ila Allah Ta'ala wa tawjihuhum ila an yattabi'u ma salakahul Qur'anu fil uslubi wal mawdu'i min haitsul mukhatabina bihaitsu yabda'u bil ahammi fal ahammi wa tasta'milu syiddata fi mawdi'iha was suhulata fi mawdi'iha. Ya, faedah yang ketiga adalah memberikan pendidikan serta pengarahan kepada para dai, penyeru-penyeru di jalan Allah, agar mereka mengikuti cara Al-Quran, ya, dalam menyampaikan, ya, memilih gaya bahasa, memilih bentuk pembicaraan, dan memilih tema yang akan disampaikan, ya, kepada orang-orang yang menjadi tujuan dakwah mereka, yang mana di dalam Al-Quran ini, ya, dimulai dari sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dulu? Penegakan tauhid kepada Allah, kemudian pengingkaran kepada kesyirikan. Ini dulu yang disampaikan, fokus pada hal ini. Dimulai dari yang paling penting menuju ke perkara penting berikutnya. Maka, ya, seorang dai dia juga harus bisa memilih, ya, kapan dia menggunakan gaya pembicaraan, ya, gaya penyampaian yang tegas, keras, dan kapan dia bersikap lemah lembut sesuai dengan tempatnya. Dan faedah yang terakhir, ya, tamyizun nasikh minal mansukh, dalam rangka membedakan antara nasikh, ayat yang menjadi penghapus, dan mansukh, ayat yang dihapus hukumnya. Fima lau waradat ayatani makiyatun wa madaniyatun yatahaqqaqu fihi ma syurutun naskhi fa innal madaniyata nasikhotun lil makiyah litaakhuril madaniyati anha. Jadi kalau ada dua ayat, ya, yang satu makiyah, yang satu madaniyah, ya, dan dua ayat ini terpenuhi syarat-syarat nasakh, syarat-syarat penghapusan. Ini nanti, ya, pembahasannya ada di usul fikih, begitu ya. Syarat penghapusan itu diantaranya apa? Ada dua ayat yang bertentangan. Ayat satu bertentangan dengan ayat yang kedua dan tidak bisa digabungkan. Ya. Kemudian diketahui mana yang datang pertama dan mana yang datang lebih akhir. Nah, ini diantara syarat-syarat nasakh. Kalau syarat ini terpenuhi, maka, ya, ketika ada dua ayat datang, satunya makiyah, satunya madaniyah, kita ketahui bahwa makiyah itu turun sebelum hijrahnya Nabi SAW, sementara madaniyah adalah turun setelah hijrah. Itu sebabnya ayat yang, ya, madaniyah itu menjadi penghapus dari ayat yang makiyah. Nah, kenapa? Karena ayat yang madaniyah tadi turun lebih akhir. Artinya hukum yang sekarang berlaku adalah yang di ayat madaniyah. Adapun yang di ayat makiyah ini, ya, hukumnya sudah tidak berlaku lagi dengan turunnya, ya, ayat madaniyah tersebut. Nah, kemudian, nah, di sini ada pembahasan al-hikmatu min nuzulil Qur'ani mufarraqan.
hikmah diturunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur atau bertahap. Ya. Min taqsimil Qur'ani ila makiyyin wa madaniyyin yatabayyanu annahu nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Dari pembahasan ya, adanya pembagian makiyah dan madaniyah itu menjadi jelaslah bahwa Al-Qur'an itu turun bertahap, turun berangsur-angsur. Karena kalau turun sekali turun maka semuanya akan ya turun di satu waktu saja, tapi ternyata kan tidak, ada yang turun sebelum hijrah, ada yang turun setelah hijrah. Nah, turunnya Al-Qur'an berangsur-angsur ini membawa ya hikmah, di antaranya adalah yang pertama tasbitu qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika kadzalika nazzalnahu mufarraqan linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Hikmah yang pertama adalah untuk mengokohkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya, di surat Al-Furqan ayat 32-33. Allah Ta'ala di dalam surat itu menegaskan bahwa salah satu hikmah atau tujuan kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekali turun, jadi Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, itu untuk linusabbita bihi fuadak, untuk mengokohkan hatimu. Kemudian yang kedua, ayasula 'ala nasi hifdzuhu wa fahmuhu wal 'amalu bihi. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah agar manusia mudah untuk menghafalkan, memahami serta mengamalkannya. Haitsu yuqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an. Yang mana Al-Qur'an ini dibacakan kepada mereka sedikit demi sedikit. Liqaulihi ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran yang kami menurunkannya secara berangsur-angsur agar engkau bisa membacakannya di hadapan manusia dengan perlahan-lahan, dan kami menurunkannya bagian per bagian. Hikmah yang ketiga, tansyitul himami liqabuli ma nazala minal qur'ani wa tanfidhihi. Memberikan semangat ya untuk menerima dan mengamalkan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran. Haitsu yatashawwaqun nasu bilahfin wa syauqin ila nuzulil ayah, yang mana manusia ini merindukan dan menanti-nanti ya turunnya ayat, la siyama inda ishtidadil hajati ilaiha, terlebih ketika mereka sangat membutuhkan ya hal ini, kama fi ayatil ifki wal li'an, seperti yang terjadi pada kisah turunnya ayatul ifki yang ada di surat An-Nur dan ayatul li'an. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi untuk ayatul ifki berkaitan dengan pembelaan Allah Ta'ala yang mensucikan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha atas tuduhan zina. Sementara ayatul li'an, ini adalah jawaban dari Allah Ta'ala ya, petunjuk yang Allah berikan berkaitan dengan permasalahan Hilal bin Umayyah yang mendapati istrinya sendiri berzina. Nah, ini ketika butuh penjelasan, butuh keputusan, maka manusia ya mengharapkan turunnya ayat ya untuk memberikan jalan keluar kepada mereka, berharap Allah berikan jalan keluar, berharap Allah Ta'ala memberikan petunjuk terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian hikmah yang keempat adalah atadarruju fit tasyri'i hatta yasila ila darajatil kamal ya, menunjukkan adanya tahapan pensyariatan sampai kepada tingkatan yang sempurna. Kama fi ayatil khamril ladzi nasha'an nasu alaihi wa allafuhu wa kana minas sa'bi alaihim ayyujabahu bil man'i minhu man'an batan ya, seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr. Ini ada 3 ayat ya, nanti ditunjukkan di sini, yang mana pada zaman dahulu manusia sudah terbiasa dengan khamr, minum khamr, sehingga menjadi sulit bagi mereka jika dilarang total ya dari khamr. Fanazala fi sya'nihi awalan qauluhu ta'ala, itu sebabnya Allah Ta'ala menurunkan pertama kali ya ayat tentang khamr ini di surat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi.
qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Ya. Akan tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Fakana fi hadhil ayah tahiyatun linnufusi liqabuli tahrimihi. Ya, ayat ini adalah ayat yang digunakan untuk menyiapkan jiwa manusia dalam menerima pengharaman khamr. Jadi ini ayat yang pertama kali turun. Allah Ta'ala menerangkan bahwa khamr itu ada dosanya, ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Madaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Haitsu innal aqla yaqtadi alla yumarisa syai'an ismuhu akbaru min naf'ihi. Yang mana akal manusia yaitu akan mengarahkan, ya, akal yang masih sehat ya, akan mengarahkan kepada diri manusia sendiri untuk tidak melakukan sesuatu yang dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi manusia diajak berpikir bahwa di sana ada madarat yang jauh lebih besar sehingga mereka mau meninggalkannya. Kemudian ayat kedua yang turun adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk hingga kalian bisa mengerti apa yang kalian ucapkan. Fakana fi hadhil ayah tamrinun ala tarkihi fi ba'dil awqat. Ayat ini ya memberikan latihan kepada manusia untuk meninggalkan khamr pada beberapa waktu. Wahia awqatus sholawat, yaitu waktu-waktu sholat 5 waktu. Jadi dilatih untuk meninggalkannya bertahap, mulai dari waktu-waktu sholat 5 waktu ya. Kemudian tsumma nazzala tsalisan qauluhu ta'ala, dan yang terakhir ya pengharaman secara total adalah di surat Al-Maidah ayat 90 sampai 92. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya sesungguhnya minuman keras dan judi, kemudian menyembah berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatannya syaitan. Maka jauhilah hal itu agar kalian beruntung. Nah, di sini ada kata-kata fajtanibuhu, jauhilah. Artinya ini adalah bentuk larangan secara total. Disebutkan oleh Syekh, fakana fi hadhil ayat al-man'u minal khamri man'an batan fi jami'il awqati ba'da an huyyi'atin nufus. Ayat ini menunjukkan pelarangan khamr secara total pada semua waktu. Ya, tidak hanya di waktu-waktu sholat saja. Setelah jiwa manusia dilatih untuk menerimanya ya, dengan tahapan-tahapan ayat yang mengawali pengharaman ini. Summa murinat ala man'i fi ba'dil awqat. Kemudian manusia juga sudah dilatih untuk meninggalkannya di beberapa waktu sholat hingga akhirnya Allah turunkan ya ayat di surat Al-Maidah ini sebagai bentuk pengharaman secara total. Selesai pembahasan berkaitan dengan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, semoga ini bisa dipahami dengan baik. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falhamdulillahi rabbil alamin.